Mau punya HP gaming dengan spesifikasi mumpuni tapi harga terjangkau? Gak usah khawatir karena Nidea udah milihin beberapa HP gaming 1 jutaan yang punya performa kencang buat ngelibas game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan masih banyak lagi. Penasaran ada apa aja HP-nya? Kita masuk ke scene pertama yuk! Di urutan pertama ada HP gaming 1 jutaan terbaik, ada Samsung Galaxy A04s. Kayaknya makin kesini Samsung makin berani buat ngasih fitur-fitur yang diandelin banget sama kaum gaming. Mulai dari layar 90Hz sampai fitur extended RAM. Yang buat tidak surprise lagi, Samsung ngasih ini semua di kelas harga 1 jutaan aja loh. Sudah dilengkapi juga dengan chipset produksi sendiri dari Samsungnya, yaitu Exynos 850. Ternyata pas dipakai gaming kuat-kuat aja kok. Ini terbukti ketika Galaxy A04s dipakai untuk main Mobile Legends. Settingan mentok grafisnya udah bisa di ultra. Sementara untuk refresh rate-nya udah di high guys. Terus pas dipakai untuk main League of Legends Wild Rift, settingan mentok yang bisa kita dapat untuk grafisnya udah di super high dengan frame rate 60 fps. Meskipun udah support layar 90Hz, namun sayangnya belum bisa buka settingan 90 fps di League of Legends guys. Udah gitu kalau kamu perhatiin, untuk settingan frame rate 60 fps-nya juga di game LOL ini cuma rata di 30-40 fps. Mungkin fitur refresh rate 90Hz-nya untuk scrolling timeline medsos aja kali ya. Kamu juga nggak bisa ngarep yang lebih nih, mengingat ini HP kelas entry level. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A04s ada di scene berikut. Selanjutnya, dengan budget 1 jutaan dan kamu mau yang terbaik nih, Nidea punya rekomendasi Realme Narzo 30A. Seperti seri Narzo yang lainnya, Realme mengkhususkan segmen ini untuk kalian yang hobi gaming. Soalnya, chipset yang disematkan di smartphone ini sudah terbilang mampu untuk melibas game-game yang grafisnya lumayan berat, yaitu MediaTek Helio G85 yang biasanya hadir di HP kelas 2 jutaan. Dipadukan lagi dengan kapasitas RAM 4GB, membuat smartphone ini udah mampu dipakai bermain PUBG Mobile di settingan grafik smooth ultra dan FPS-nya stabil di 40 fps. Lumayan banget gak tuh? Terus pas dipakai buat main Mobile Legends, ternyata udah bisa buka settingan grafis high dengan frame rate high juga. Kamu dijamin gak ngeluh frame drop deh buat main di settingan tertingginya guys. Nah, guna menunjang ketahanan HP-nya selama bermain game, Realme Narzo 30A juga sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim mampu untuk menuhin pengalaman gaming kalian selama 10 jam non-stop. Tapi ini dia punya catatan juga. Kalau kamu mau ngerasain gaming Mobile Legends yang maksimal di tahun 2023 ini, pastiin OS Android kamu udah diupdate ya. Soalnya kalau smartphone ini dikombinasiin dengan OS Android 11, kamu udah bisa nikmatin grafis ultranya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 30A ada di scene berikut. Next, ada Infinix Hot 11s NFC yang pernah direview juga loh sama Hilmi. Kali ini Nidea akan ngerangkum beberapa highlight aja ya dari pembahasannya Hilmi. Dan ternyata ini juga diambil dari poin-poin yang menurut Nidea menarik untuk dibahas. Dengan mengkombinasikan refresh rate 90Hz, chipset MediaTek Helio G88, serta RAM 4GB, smartphone ini mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafis HD High. Dan juga bisa di resolusi smooth atau balance dengan frame rate ultra untuk keduanya. Lalu pada saat memainkan Mobile Legends, hasilnya mulus, lancar, tanpa frame drop dan bisa dimainkan di settingan tertinggi dengan mode HD on, mode HFR on, dan grafis ultra. Untuk mendukung performanya dalam gaming, Infinix Hot 11s NFC dibekali kapasitas baterai 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Selain itu, smartphone ini juga udah pakai dual speaker loh. Cuma ada satu catatan yang harus kamu perhatiin. Gyroscope yang tersedia di HP ini berupa software, yang mana artinya kamu bukan bawaan langsung dari HP-nya guys. Akibatnya kalau kamu pakai main PUBG Mobile, bisa aja gyroscope-nya jadi nggak terlalu responsif. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 11s NFC ada di scene berikut.
Selanjutnya kita beralih lagi ke brand Korea Selatan, ada Samsung Galaxy M12. Seperti yang kita tahu, kalau lini M series dari Samsung ini terkenal dengan performanya, terutama di kapasitas baterai. Ini terbukti dari Galaxy M12 yang disematkan baterai 5000 mAh. Tapi kalau ngelihat performa dari baterai aja, rasanya kurang gak sih? Samsung Galaxy M12 menggunakan chipset bawaan sendiri dari Samsung, yaitu Exynos 850. Pas dicoba pakai main Mobile Legends, ternyata udah mampu buka settingan grafis ultra. Lengkap juga dengan settingan refresh rate high-nya, smartphone ini mampu banget main Mobile Legends dengan mulus. Terus pas dipakai buat main Shadow Mobile, settingan mentok yang bisa kita dapetin ada di medium high. Lagi-lagi hasilnya juga sama lancarnya, kayak main Mobile Legends guys. Sebenarnya kalau kita lihat sampai detail banget nih, spesifikasi antara Galaxy M12 dan Galaxy A04s gak ada bedanya. Tapi yang paling kelihatan ternyata dari kameranya, dimana kamu bisa dapat konfigurasi quad kamera di Galaxy M12, sementara di Galaxy A04s hanya triple kamera aja. Cuma kalau concern kamu bukan kamera, harusnya ini nggak jadi masalah ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M12 ada di scene berikut. Setelah merilis Realme Narzo 30A, kelihatannya pihak Realme masih belum puas dengan kemampuan mereka. Ini kelihatan di mana mereka mampu banget untuk menuhin demand pasar dengan merilis Realme Narzo 50A guys, yang dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 serta kapasitas baterai 6000 mAh. Untuk buktiin performanya, ketika smartphone ini dipakai buat main game Mobile Legends sih udah lancar banget di settingan grafis high dengan mode HFR on. Terus pasti pakai main PUBG Mobile di settingan frame rate ultra juga masih mulus-mulus aja loh. Idaman banget sih buat kalian yang lagi nyari ponsel gaming murah. Apalagi baterainya udah jumbo banget guys. Buat kamu yang gak suka dikit-dikit ngecas pas lagi gaming, Realme Narzo 50A bakalan menuhin kebutuhan kamu. Tapi ada satu catatan yang harus diperhatiin nih price bunganya. Meskipun baterai jumbo, ternyata nggak diimbangi dengan fitur fast chargingnya yang cuma 18 volt aja. Kalau keadaan baterai HP-nya udah 0%, kamu perlu kurang lebih 3 jam supaya bisa terisi penuh 100%. Ini sih makan waktu banget ya guys. Kau bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50A di scene berikut. Masuk di daftar ke-6 yaitu Redmi 10 2022. Sebenarnya nggak ada update yang signifikan sih dari HP ini, bahkan ada beberapa fitur juga yang dihilangin. Tapi ada beberapa upgrade juga yang patut dipertimbangkan guys, terutama untuk bagian performanya. Mending kita bahas satu-satu yuk. Untuk salah satu kekurangan sekaligus upgrade dari HP ini, Redmi 10 2022 ternyata menggunakan slot kartu hybrid yang sebelumnya punya 3 slot. Sebagai gantinya, ternyata Redmi 10 2022 dilengkapi dengan teknologi sensor NFC yang biasanya hadir di Redmi Note series. Beralih ke performanya, Redmi 10 2022 masih menggunakan chipset yang sama yaitu MediaTek Helio G88. Dikombinasikan dengan dua varian 4/64GB dan 6/128GB, HP ini mampu memainkan Apex Legends di settingan grafis default smooth high dan mentok di normal high. Kalau dipakai main Shadow Mobile, Redmi 10 2022 mampu ngebuka settingan medium high. Nah, pas dipakai buat main Mobile Legends, HP ini udah bisa buka settingan grafis ultra loh. Untuk ketiga game ini hasilnya lancar-lancar aja kok kalau kita main pakai settingan grafis yang bisa disesuaikan dengan mesinnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10 2022, kamu bisa cek di scene berikut. Kalau kamu masih belum puas dengan performa gaming yang ada di ke-6 produk barusan, jangan kemana-mana. Soalnya ini dia masih punya satu rekomendasi smartphone yang bisa jadi produk yang kamu cari-cari loh. Penasaran gak tuh? Penasaran dong. Tapi sebelum masuk ke smartphone yang terakhir, nih dia mau minta like, share, dan subscribe dulu dong. Udah di produk yang terakhir nih guys, nih dia mau ngasih rekomendasi Redmi 10C. Smartphone yang satu ini keren banget loh. Dengan harga 1 jutaan aja, kamu udah bisa pakai chipset Snapdragon 680. Kalau ngelirik brand sebelah sih, chipset ini malah ada yang dipakai di HP kelas mid-range mereka. Nah, chipset Snapdragon 680 ini terkenal sebagai chipset yang performanya oke punya. Selain itu, efisiensi dayanya juga terbilang awet, bikin kamu betah lama-lama gaming deh. Ini juga terbukti ketika dibandingkan dengan Samsung Galaxy A04s dan Samsung
Galaxy M12. Redmi 10C bisa bertahan sedikit lebih lama berkat proses fabrikasi 6 nanometernya. Terus performa gamingnya gimana? Pas dipakai main PUBG Mobile di settingan Smooth High, hasilnya lancar dengan frame rate stabil di kisaran 30 fps. Terus pas dipakai main Apex Legends di settingan Smooth High, HP ini bisa dapat frame rate di kisaran 40-an fps. Experience mainnya juga masih nyaman banget. Sementara untuk game sekelas Mobile Legends sih udah pasti gampil ya. Kamu bisa lihat pas HP ini main di settingan grafis ultra dengan frame rate high. Minim frame drop banget guys. Tapi nih kalau bicara kekurangan, paling menurut Nidya hanya karena HP ini yang belum support konektivitas 5G. Tapi mengingat di Indonesia sendiri jaringan 5G masih belum merata ke semua daerah, jadi menurut Nidya hal ini bukanlah masalah. Buat kamu yang tertarik dengan ponsel ini, bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10C di scene berikut ini. Sekalian Nidya izin pamit ya guys, cobalah!